Pesantren Nurul Hikmah merupakan sarana tafakuh fiddin yang kaya sejarah perjuangan dan syarat dengan nilai-nilai luhur. Berdiri kokoh sebagai benteng ilmu dan akhlak. Pesantren ini telah menjadi saksi perjalanan panjang dalam mencetak generasi beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah. Pesantren ini didirikan oleh seorang alim karismatik yang memiliki semangat luar biasa dalam mengembangkan pendidikan Islam, yaitu Kiai Misyadi yang akrab dikenal dengan Kiai Nikmatullah. Beliau tidak hanya mendirikan sebuah pesantren, tetapi juga meletakkan dasar-dasar keislaman yang kokoh bagi generasi masa depan dalam menuntut ilmu dan menjaga nilai-nilai Islami. Berdirinya pondok pesantren Nurul Hikmah tidak terlepas dari berdirinya Nurul Hikmah itu sendiri. Untuk mempersingkat dan mempermudah memahami perjalanan sejarah panjang ini, kami bagi dalam beberapa periode yang menggambarkan perjuangan, perkembangan, dan pencapaian yang telah diraih. Pada dasarnya, Kiai Misyadi bukanlah perintis pertama Nurul Hikmah. Jauh sebelumnya, lembaga ini telah dirintis oleh seorang ulama yang berwibawa dan disegani, yaitu Kiai Haji Sugiyarto yang lebih dikenal dengan Kiai Haji Hasan Bashir. Pada tahun 1974, dengan berbekal ilmu yang diperoleh dari Pondok Pesantren Nurul Islam Karangcampaka, beliau memulai pengabdiannya dengan membantu kedua orang tuanya, Kiai Muzaki dan Nyai Lastrea, untuk membimbing para santri dalam mempelajari Al-Quran. Seiring berjalannya waktu, semangat dakwahnya tumbuh semakin kuat, hingga pada akhirnya beliau mendirikan sebuah madrasah diniyah yang diberi nama Nurul Hikmah, yang dibuka pada sore hari sebagai wadah bagi para santri untuk memperdalam ilmu agama. Perintisan Nurul Hikmah tidak dilakukan oleh Kiai Haji Hasan Bashir seorang diri. Beliau mendapat dukungan penuh dari kakak iparnya, Kiai Haji Abdurrahman. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi. Kiai Haji Hasan Bashir berfokus pada pengajaran ilmu agama, sementara Kiai Haji Abdurrahman bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana, termasuk tempat belajar bagi para santri. Sinergi harmonis antara kedua tokoh ini menjadi fondasi kokoh yang membawa Nurul Hikmah hingga di puncak kejayaan. Pada tahun 1996, Kiai Haji Hasan Bashir berpulang ke haribaannya, meninggalkan duka mendalam bagi para santri serta seluruh masyarakat yang pernah merasakan bimbingan dan ilmunya. Kepergian beliau menjadi kehilangan besar, namun tidak memadamkan semangat perjuangan. Dengan penuh keteguhan hati, semangat juang yang tinggi, dan nilai intelektualitas yang dimiliki, Kiai Haji Abdurrahman melanjutkan cita-cita mulia adik iparnya. Pada tahun 1996, beliau mendirikan Yayasan Abdurrahman sebagai wadah resmi untuk mengembangkan pendidikan Islam yang langsung dikelola dan dipimpin oleh beliau sendiri. Pada tahun 2006, kepemimpinan Yayasan Abdurrahman diamanahkan kepada Kiai Subhan Khotib. Selanjutnya, pada tahun 2013, kepemimpinan yayasan dialihkan kepada putrinya, Nyai Farah Maisarah, yang memegang amanah tersebut hingga saat ini. Di bawah naungan Yayasan Abdurrahman, lahirlah berbagai lembaga pendidikan formal, mulai dari
PAUD Abdurrahman, RA Nurul Hikmah, MI Nurul Hikmah, SMPI Nurul Hikmah, dan MA Nurul Hikmah. Yayasan Abdurrahman terus tumbuh dan menjadi pusat pendidikan yang melayani berbagai jenjang, lebih luas dan terorganisir. Nurul Hikmah menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam yang pernah berjaya dan diminati oleh masyarakat di bawah kepemimpinan Kiai Haji Hasan Basir dan Kiai Haji Abdurrahman. Lembaga ini tumbuh pesat dengan semangat keilmuan dan nilai-nilai Islam yang kokoh. Namun, seiring berjalannya waktu, Nurul Hikmah mengalami kemerosotan. Ditambah pada tanggal 23 Desember 2020, Kiai Haji Abdurrahman wafat, meninggalkan kekosongan yang sulit tergantikan, membuat perhatian masyarakat perlahan memudar. Aktivitas lembaga ini semakin meredup, seolah kejayaannya hanya tinggal kenangan. Meski begitu, semangat untuk menjaga dan membangun Nurul Hikmah tidak pernah padam. Kiai Haji Samson Rahman, putra sulung dari Kiai Haji Abdurrahman, memberi pesan penuh motivasi kepada keluarganya, terutama kepada sang adik, Nyai Farah Maisaroh. Sang pendiri memang sudah tiada, tapi Nurul Hikmah akan terus hidup dan takkan pernah mati, dawuhnya. Pernyataan tersebut menjadi sumber inspirasi dan cambuk semangat bagi para pengurus serta masyarakat sekitar untuk terus menjaga Nurul Hikmah sebagai pusat pembelajaran agama dan kebaikan bagi generasi mendatang. Cahaya harapan dan optimisme kembali merekah dan bersinar ketika putri Kiai Haji Abdurrahman, Nyai Farah Maisaroh, menikah dengan seorang alim yang penuh semangat, yaitu Kiai Misyadi. Harmoni antara semangat, kebijaksanaan, dan visi segar dari pasangan ini membawa angin perubahan. Mereka bersama-sama membangun kembali fondasi lembaga tersebut, menghidupkan kembali semangat pendidikan Islam yang menjadi warisan mulia dari Kiai Haji Abdurrahman. Perlahan namun pasti, Nurul Hikmah kembali mendapatkan tempat di hati masyarakat. Langkah pertama yang diambil Kiai Misyadi untuk memajukan lembaga ini dengan menciptakan program Ramadan in Campus. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan metode pembelajaran yang diterapkan di Nurul Hikmah, yang mana selama sebulan penuh para santri bermukim di Masjid Baitur Rahman untuk menghafal Quran juz 30 dan mempelajari kitab Al-Wajiz, karya penting yang disusun langsung oleh Kiai Misyadi. Keberhasilan program ini pun menjadi langkah awal menuju peresmian Nurul Hikmah sebagai pondok pesantren yang akhirnya berdiri kokoh dan diminati oleh masyarakat. Dengan adanya usulan dan antusiasme masyarakat serta kebutuhan yang semakin besar akan pendidikan Islam, sepulang dari Tanah Suci Mekah, Kiai Misyadi secara resmi mendirikan dan menetapkan Nurul Hikmah sebagai pondok pesantren pada tanggal 24 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan 2 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Perubahan ini menjadi tonggak sejarah penting yang menandai era baru bagi Nurul Hikmah. Kiai Misyadi tidak hanya meresmikan pondok pesantren Nurul Hikmah pada tanggal 2 Februari 2024,
Beliau mengubah nama Yayasan Abdurrahman menjadi Yayasan Abdurrahman Pondok Pesantren Nurul Hikmah. Perubahan ini disertai dengan penetapan struktur kepengurusan baru, yaitu sebagai berikut. Pembina Kiai Haji Samson Rahman dan Kiai Misyadi. Pengawas Kiai Subhan Khotib dan Bapak Ali Bangsun. Ketua Yayasan Nyai Farah Maisaro. Sekretaris Nyai Hendrawasi binti Kiai Haji Hasan Basir dan Kiai Suwandi. Bendahara Ibu Haja Siti Romlah dan Bapak Pusai. Kebangkitan ini membawa Pondok Pesantren Nurul Hikmah kembali ke jalur kejayaannya, menjadi pusat pendidikan Islam yang kembali dihormati dan diminati. Perjalanan panjang ini menjadi bukti bahwa semangat keilmuan dan warisan kebaikan tidak akan pernah padam selama ada generasi yang siap mengabdi, melanjutkan, dan berkorban. Kini, Pondok Pesantren Nurul Hikmah sebagai sarana tafakuh fiddin berdiri sebagai lembaga pendidikan yang kokoh, memadukan pembelajaran salaf dan modern, tempat mengasah bakat, menempa diri, ladang amal dan prestasi, berlandaskan falsafah, beribadah, berakhlak baik, belajar, berlatih, berprestasi, dan mengabdi. Falsafah itulah yang senantiasa mengiringi para santri Pondok Pesantren Nurul Hikmah dalam setiap langkah perjalanannya menuju generasi berwawasan Qur'ani, beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, berkualitas, berintegritas, kreatif, dan inovatif. Dengan semangat mengabdi, Pondok Pesantren Nurul Hikmah terus melangkah maju menjadi pilar pendidikan Islam yang mencetak sosok-sosok yang unggul secara intelektual, cerdas, sosial, dan spiritual, menghadirkan insan-insan terbaik yang siap membawa manfaat bagi agama, bangsa, dan dunia. Khairun nas anfa'uhum linnas.